Halo, selamat malam teman-teman dari Red Bus Lounge di Medaeng. Hari ini tuh tanggal 11 Maret 2024, tepat Hari Raya Nyepi. Setelah menjalankan trip ke Surabaya dengan 27 Trans yang morning class pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret kemarin, hari ini gue akan pulang ke Jakarta menggunakan bis M Trans Double Decker terbaru mereka yang tujuan akhirnya itu ke Tanjung Priok. Jadi gue memilih untuk berangkat dari Red Bus Lounge. Sebenarnya itu gue milih titik pick up point-nya itu di Terminal Bungurasi. Tapi ternyata M-Trans kalau berangkat dari Surabaya, itu kita dikasih nomor krunya dan kita bisa janjian mau ketemuan di mana. Jadilah setelah menimbang-nimbang, gue memutuskan untuk diminta dijemput di sini, di Red Bus Lounge yang ada di Medaeng. Jadi kita nggak perlu repot-repot masuk ke dalam Terminal Bungurasi. Red Bus Lounge ini tempat yang proper banget buat kita nunggu bis karena tempatnya nyaman, ber-AC, dingin, dan kamar mandinya tuh bersih. Jadi kalian kalau mau siap-siap perut supaya nggak sakit perut nanti di perjalanan, itu enak banget teman-teman kalau dari Red Bus Lounge. Jadi gue saranin banget kalian kalau mesen tiket dan memang ada pilihan untuk dijemput di Red Bus Lounge, gue sangat merekomendasikan sekali kalian naiknya tuh dari sini. Dan sekarang kita lagi menunggu kedatangan bisnya. Sesuai jadwal itu seharusnya berangkat dari Surabaya itu jam setengah 9 malam. Busnya itu tadi berangkat dari kantor mereka, kantor M-Trans di Malang, itu jam 7. Dan estimasi ketibaannya itu mungkin ya sekitar 1 jam 15 menit lah, karena tadi gua cek tolnya sih nggak macet. Biasanya tuh di depan sini, di sini teman-teman ada yang jual bakso. Terus di sini juga ada warung jual-jual minuman gitu. Cuman ini mungkin karena udah kemalaman dan tanggal merah ya, jadinya tutup nih hari ini. Jam 8.12. Tadi dikabari mungkin sekitar jam 8 tadi tuh posisi busnya ada di Pandaan. Agak molor dikit ya, mungkin setengah 9 baru nyampe sini teman-teman. Lihat deh, tulisan ada di tendanya Bluebird, online dilarang ambil penumpang di Pangkalan. Karena memang di daerah sini tuh zona merah. Kalau kalian mau naik Grab, itu bisa dari Grab Lounge. Posisinya nggak jauh dari sini. Dari sini bisa ke arah sana dulu. Dan nanti ada di sebelah kanan jalan. Kalau kalian mau naik Gojek, itu naiknya dari depan kantor gudang garam yang ada di depan pintu keluarnya Terminal Bungurasi yang ada di Jalan Medaeng ya, bukan di jalan rayanya Waru sana. Kalau di Red Bus ini khusus untuk taksi Bluebird aja teman-teman. Jadi agak hati-hati ya kalau kalian turun di sekitaran Jalan Medaeng ini dan kalian mau naik taksi online atau ojek online. Mbak Amel ya? Ya. Nggak ada, aman? Nggak penuh ya Mbak Arin? Ya. Nggak penuh ya? Oh, halo Mbak. Misi. Kenapa? Oh, berapa kursinya? Saya di sini. Oh ya, silakan. Bukanya gimana nih? Oh, tarik. Bisnya nyampe jam 8.30. Dan ini langsung jalan ke Terminal Bungurasi dulu buat jemput penumpang lain. View-nya gak ketutup ini ya, gak ketutup stiker sayang. Terima kasih, maafkan gini Mbak. Oh, kalau Royal masih dapat ya Burger King. Makasih Mbak ya. Iya. Kakaknya tiketnya namanya JBR ya? Oh iya, atas nama Timo. Ini turunnya lewat Cempaka Putih nggak ya Mbak? Iya. Cempaka Putih lewat ya? Oke. Kakaknya turun di Cempaka Putih. Kayaknya Cempaka Putih aja. Gak lama bus masuk ke dalam Terminal Bungurasi untuk melakukan penjemputan penumpang. Di sini mungkin berhenti sekitar 15 menit untuk menunggu penumpang. Jadi mumpung ada waktu, kita review dulu interior dari bis ini. Untuk naik bawah ini ada dua kelas, yaitu kelas sleeper dan Royal Sultan, di mana kelas sleeper ini private loh. Jadi modelnya itu kabin penumpang dengan pintu yang tertutup. Wah,
mantep banget sih, itu udah kayak hotel berjalan ya, bener-bener ya. Lalu untuk yang Royal Sultan, ini menggunakan jumbo seat dari Rimba Kencana. Konfigurasi bangkunya 1-2, 1 di kiri, 2 di kanan, dengan armrest dan cup holder. Leckrest yang digunakan ini yang model Ottoman ya, bukan yang double leckrest. Kalau pergi sendiri, seat yang paling recommended itu yang ini, yang Danau Batur atau DBR. Sementara paling nggak recommended itu yang ini, barisan depan tengah nih, yang TEP, karena nggak ada leckrestnya. Untuk dek atas, ini keseluruhannya itu kelas eksekutif dengan konfigurasi bangku 2-2, pakai jumbo seat juga nih dari Rimba Kencana, tapi tanpa armrest dan cup holder. Leckrest yang dipakai juga masih sama nih, model Ottoman, dan ini bisa dibuka ya, by the way, bisa masukin sepatu, dan ada footrestnya. Dan di belakang ini ada bangku yang unik nih, bangkunya cuma 1, dan ini legroomnya nggak seluas yang lain, dan nggak ada leckrestnya. Kayaknya sih ini untuk pramugari, soalnya di M-Trans Double Decker ini pramugarinya ada 2 orang, dan di belakang sini itu ada kandang macan untuk driver kedua beristirahat, teman-teman. Ini dia ukuran kompartemen bagasi di bus ini, ya seperti bus lain ya, kecil dan gak muat untuk naruh tas, paling jaket aja sih. Nah terus di bagian atas sini itu emergency exitnya tuh kayak kaca gitu, agak transparan tapi gak sampai ngeplong kayak sunroof sih, itu kayak cuman ada bintik-bintik. Kalau siang sini lebih jelas nih kelihatan. Nah ini gagal desain di bis ini nih teman-teman. Posisi telepon yang ada di sini tuh kalau penumpang naik turun itu rawan banget kesenggol dan jatuh. By the way, ini bus kita diberangkatkan dan sekarang waktu itu menunjukkan pukul 8:44. Terlambat sekitar 14 menit dari jadwal aslinya, yaitu jam 20:30. Nah ini di M-Trans unik teman-teman. Pintunya tuh ada 2 yang menjadi sekat ke kabin Royal Sultan dengan ke kabin sleeper teman-teman. Cuman ini nggak berfungsi sebagai nggak berfungsi sebagai smoking room ya. Jadi nggak boleh merokok di area ini, walaupun ternyata ini smoking area teman-teman. Ini terhitung sebagai smoking area. Ada tulisannya di belakang sana. Aku kira ini bukan tempat smoking area. Di sini ada pintu yang kita ke toilet. Kita lihat toiletnya gimana. Toiletnya seperti ini teman-teman, bersih banget toiletnya. Cuman ini somehow hawanya agak panas di toiletnya ya. Tapi bersih toiletnya teman-teman. Ada toilet. Di sana ada sabun. Di sini kita bisa cuci tangan. Kita bisa air di sini atau sana tuh. Dapatkan air di dalamnya. Nah, airnya di sini, tapi dari sini kita juga bisa sih sebenarnya. Ada sprayer buat nyemprot untuk cebok, dan ini toiletnya. Dan ini sama ya teman-teman. Di sini nggak boleh digunakan pada saat bus berhenti, dan juga nggak boleh untuk buang air besar. Ingat ya teman-teman. Kita tutup lagi. Dan di sini, seperti biasa ya, pintunya toilet Tentrem Avante D2 susah banget ditutupnya. Ya, modalnya masih sama, pakai tahanan besi dia soalnya. Didorong agak susah. Nah, di bagian sini ada minibar, di mana kita bisa bikin berbagai minuman. Ada kopi hitam gajah, ada teh, ada gula, ada jus juga di sana tuh, country choice. Jadi kita bisa minta jus tadi, jus jambu kayaknya teman-teman. Di sini ada dispenser air panas dan untuk dispenser air yang biasa. Dan gue mencium bau pop mie di sini. Gak tahu, mungkin ada pop mie ya. Nggak tahu disimpannya di mana, nanti kita tanya aja sama Mbak pramugarinya, Mbak Amel. Di sini ini bukan kulkas ya teman-teman. Ini adalah warmer untuk handuk hangat. Jadi nanti pada saat kita akan tiba di tujuan akhir kita, tujuan kita turun, nanti kita akan dikasih handuk hangat gitu. Di sini ada P3K, ada beberapa obat yang bisa kita konsumsi kalau kita nggak enak badan gitu. Ini Mbak Amel yang mau lewat. Silakan Mbak. Mbak, ini smoking room ya ternyata ya? Iya. Oh, baru tahu. Ambil ini ya. Ya, kok ada bau pop mie ya Mbak?
Apa? Ada pop mie di sini. Iya, itu ada yang bikin. Oh. Iya, bisa bikin di sini Kak. Mana pop mie-nya, Mbak? Oh, Di- beli sendiri. Iya. Oh, di dalam itu ya, dalam snacknya ya. Iya. Oh ya, aku baru ingat waktu aku Iya. naik yang sunset dikasih juga. Oke. Makasih ya, Mbak ya. Pop mie-nya itu ada di paketan snacknya. Gue baru ingat. Nanti kita buka aja lah pop mie-nya ya. Ya, kurang lebih mini bar kayak gitu. Cukup banget. Dan M-Trans itu emang udah terkenal banget sama layanannya. Snacknya banyak, melimpah, dan snacknya itu pasti kalian suka semua. Soalnya beberapa PO bus lain kan ngasih snack juga, tapi snacknya gak semua orang suka ya. Apalagi kayak waktu gue naik ke Gramas itu hampir semua snacknya tuh gak gue makan karena gue gak suka. Soalnya kalau di M-Trans itu snacknya pasti snack favorit semua orang. Nanti kita buka lah ya, snacknya bakal dapat apa aja. Di smoking room ini juga ada unit telepon, dimana ini bukan untuk nelpon orang di luar ya teman-teman. Ini akan tersambung sama kabin kru yang ada di depan sana. Atau kalian ada kebutuhan apa juga, kalian bisa telepon sama krunya, minta tolong apa, nanti krunya pasti membantu sih teman-teman. Selama memang ada di SOP mereka gitu. Nah, sekarang kita balik ke kursi kita, nanti kita review teman-teman dapat snack apa sama Burger King-nya. Makasih ya, Silakan, Kak. Mbak. Iya, terima kasih. Maaf. Iya, Kak. Makasih. Wih, ini yang spesial nih. Kita dapet fried chicken dari Burger King, teman-teman. Dan ini rencana gue nggak makan sekarang sih, karena nanti ini kita bakal berhenti untuk servis makan malam. Jadi ini gue simpan aja buat sarapan pagi besok. Dan ini nih, kantong snack yang spesial Royal Sultan ala M-Trans. Kita bongkar dulu ini dapat snack apa aja ya. Yang pertama ini ada potato chip dari Mr. Potato. Lalu ini ada roti croissant. Ini snack umumnya bis-bis banget ya. Banyak banget nih bis yang snacknya pakai roti ini. Terus ini ada sikat gigi dan odol. Tapi jujur kalau di bus gue agak males sikat gigi. Lalu ini ada sosis Kanzler. Wah, mantap. Lalu ini ada fit bar. Jadi kayak oat bar gitu, buat ganjel perut biasanya. Terus ada pop mie teman-teman, pop mie mini sih sebenarnya. Bayangin aja kita udah dapet Burger King, pop mie plus servis makan nanti. Memang bener-bener penumpang dilarang kelaparan di sepanjang jalan. Lalu di sini ada tisu basah juga. Dan ada apa lagi nih coba? Ada earphone basic sih sebenarnya itu teman-teman, earphone murah gitulah. Lalu juga ada susu beruang. Waduh, bahaya sih sebenarnya minum susu beruang ya, rawan sakit perut. Terus ada Coco Crunch bar juga. Bayangin aja nih, pilihan snacknya aja udah sebaik ini. Dan coba deh kalian hitung modalnya aja udah berapa nih buat snack ini. Oh ya, kita belum bahas nih desain sampul tiketnya. Jadi kayak gini, ada tulisan Blue Lagoon, dimana Blue Lagoon ini nama rutenya ya. Terus kalau dibuka ada syarat perjalanan, doa dalam perjalanan, dan bentuk tiketnya tuh struk seperti ini teman-teman. Harga tiketnya nanti akan gue cantumkan ya di teks yang ada di bawah. Lalu di belakang ini ada nomor agen dan kantor perwakilannya dari M-Trans. Kalian bisa post dan bisa catat kalau kalian mau booking tiketnya langsung ke agen atau kantor perwakilan. Nah, di tiap bangku kita dapat bantal yang seperti ini. Bantalnya nggak spesial sih, standar aja untuk bantal bus, dan juga selimut. Nah, ini selimutnya tapi kok agak beda ya dengan selimutnya M-Trans yang biasanya tuh, yang model kayak jaring-jaring. Di bagian lover AC unik nih, ini ada kayak dimmer gitu. Jadi lampu yang warna merah ini kita bisa terangin dan kita bisa redupin nyala lampunya. Kayak gitu. Dan di sini ada 2 lover AC dan ada 1 lampu sorot untuk lampu baca. Nyalainnya kayak gini nih, klik di sebelah sini. Sekarang kita bahas detail nih untuk leg rest Ottoman-nya. Kalau dibuka, leg rest ini bisa untuk naruh sepatu atau sandal teman-teman. Dan yang enak dari leg rest model gini tuh ada footrest kayak gini. Jadi kalau posisi kalian lagi duduk bukan rebahan, kaki kalian tuh masih dapat tersangga dengan
nyaman. Wah, tapi minus yang selalu gue rasakan dari leg rest model gini adalah itu posisinya tuh terlalu mendatar ya, agak kurang ergonomis gitu, jadi sakit di tulang ekor. Dan ini tinggi gue 168 cm itu agak mentok ke depan kakinya. By the way, ini masih ada tersisa sedikit ruangan untuk kita taruh barang kita kayak tas ransel, dan di kolong di bawah paha kita ini juga muat sih kalau kita mau taruh barang-barang. Untuk merebahkan bangku ada tuasnya di samping kanan sini, dan ini gue coba rebahin dikit. Wah, cuma sedikit doang ternyata. Dan kalau agak rebah ini makin nyiksa jarak kakinya, jadi gue harus split kaki gue kiri kanan gini. Padahal nih gue tinggi cuma 168 loh. Atau gue bisa serongin kaki sih ke arah sini, cuma ini agak nggak nyaman menurut gue kalau serong ke arah sini. Mungkin kalau kalian yang lebih tinggi dari gue baru serong ke kiri atau ke kanan sini nih. Nah ini nih jarak rebahnya tuh cuma bisa segini aja karena kepentok separator ruangan yang di belakang gue itu. Dan ini wah, bangkunya M-Trans sudah terkenal empuk dan nyaman banget. Bahannya enak karena masih bahan kain gitu, mantap. Tapi ini harus ekstra care banget sih untuk jaga kebersihannya sih. By the way, untuk Royal Sultan masih dapat fasilitas audio video on demand atau Ler TV Entertainment, di mana lokasinya tuh ada di sini nih. Jadi satu dengan meja lipat yang ada di balik armrest. Dan ini aduh berat banget karena engselnya nih agak seret ya. Engsel yang di sini nih. Dan mejanya juga berat karena ada tabletnya, tablet Android. Ini kita tinggal buka aja mejanya kayak gini. Nah, ini dia tablet Androidnya. Ini kondisinya mati ya, kita nyalain dulu aja. Kayak gini aja sih, kayak tablet Android pada umumnya aja. Dan gak ada internetnya, jadi kalian harus hubungkan dengan personal hotspot dari handphone kalian. Nah ini ya, gua cek nggak ada jaringan wifi di bus ini. Untuk kebutuhan charge gadget kalian di sini tersedia colokan stop kontak. Gue suka banget nih kalau bus sampai stop kontak karena kita bisa colok pakai charger fast charging kita. Soalnya biasanya USB port di bus itu agak lemot chargingnya. Servis makannya di Duta ya? Di Caruban. Oh, di Caruban. Yuk, sekarang kita turun untuk servis makan di rumah makan Titin. Ya, Pak. Caruban. Ini baru pertama kalinya servis makan di sini. Sebelumnya gue nggak pernah. Wah. Dan untuk M-Trans itu bangunannya di sebelah sini. Terpisah sama PO bus yang lain. Antri dulu ya teman-teman. Jangan lupa bawa tiket supaya di scan. Oh, disobek ternyata. Mas, locknya bebas? Bebas, Bang. Kalau ini ya? Iya. Mantap. Bebas ngambil lauk. Servis M-Trans selalu gitu ya. Kalau dari timur, dari barat ke timur, itu kita servis makannya kan di rumah makan Taman Selera. Itu ngambil lauk 2, sayurnya bebas. Kalau di rumah makan Titin ini
nanti kita boleh ngambil lauk bebas, all you can eat. Mantap. Ada ayam bakar, ikan goreng, goreng, ayam opor, ikan opor. Ini sayur apa tuh? Labu siam kayaknya. Ada tempe, ada urap, terus ada bihun, tempe orek, mantap, sama sayur sop. Ini ada buah juga. Kalau minumnya ada pilihannya, ada teh sama ada jeruk. Lengkap ya. Yuk kita ambil dulu makanan kita. Udah selesai makan, saatnya kita tunaikan buang air besarnya dulu guys. Soalnya jaga-jaga biar nggak berhenti-berhenti atau nggak minta request berhenti di rest area. Siapin uang 2000 ya, jangan lupa kalau ke toilet umum. Oke teman-teman, tadi udah buang air besar, toiletnya bersih, kita harus bayar 2000 dan makanannya enak. Nah, ini kita udah dipanggil untuk masuk ke dalam bis. Udah diumumin lewat toa. Kayaknya masih ada beberapa penumpang yang belum masuk. Makanannya enak, rumah makan Titin. Dan di sini ternyata beda ya. Kalau dari barat ke timur itu makan di rumah makan Taman Selera itu cuma boleh ambil 2 lauk. Sayurnya bebas. Nah, kalau di sini ternyata lauknya pun bebas, nggak ada batasan mau ngambil berapapun. Ini penumpang udah mulai masuk karena udah dipanggil untuk keberangkatannya teman-teman. Krunya juga udah selesai makan semua tadi. Nah tadi walaupun all you can eat, gue juga ngambilnya cuma 2 ayam, bihun sama orek tempe ya, sama sayur labu siam. Nggak ambil banyak-banyak soalnya ya nggak boleh rakus juga. Walaupun all you can eat, tetap ambil secukupnya sampai kita kenyang aja teman-teman. Jangan ambil berlebih yang akhirnya nanti kita nggak habisin makanannya gitu. Setelah ini kita nggak akan ada pemberhentian lagi di mana-mana kecuali isi solar. Belum tahu isi solarnya nanti di rest area mana. Dan kemungkinan besar gue akan tidur karena ngantuk dan besok pagi akan kerja. Halo Mbak, terima kasih. Pukul 11.02 kita diberangkatkan lagi dari rumah makan Titin di Caruban. Gila, berkesan banget servis makanan dan emang kayaknya sih gak ada yang bisa ngalahin pelayanannya M-Trans sejauh ini. Coba di list deh, pramugari ada 2, dapat Burger King, snacknya lengkap dan enak-enak, plus makannya all you can eat. Waduh. Dan ini kita siap-siap untuk istirahat tidur. Udah masuk ke mode lighting siksa kubur nih. Full merah semua. Dan ini kayak tadi nih penumpang depan itu full rebah ke belakang, makin terhalang lah kaki gua. Dan akhirnya harus nyerong ke samping gini, soalnya nggak muat kalau lurus gitu. Oh ya, ini ternyata beneran ya, bahan selimutnya tuh beda sama bahan selimut di M-Trans yang lain. Ini lebih polos dan lebih tipis bahannya. Yang biasanya tuh wah the best, tebel, terus ada tekstur kayak jaring-jaring gitu sih. Oke teman-teman, ini saatnya untuk istirahat dan sampai jumpa esok pagi. Selamat pagi teman-teman. Ini waktu menunjukkan pukul 6.31, gue baru aja bangun. Dan ini lokasi sedang ada di Karawang ya, di deket-deket Meikarta nih. Apa Cikarang ya? Meikarta tuh Karawang apa Cikarang ya teman-teman? Nah ini nih, sebelah kiri tuh ada Meikarta kelihatan. Di sini infonya sebelum ke Pulau Gebang, bus akan melakukan beberapa perhentian untuk penurunan penumpang, tepatnya di Cikarang dan di Bekasi Timur.
Ngomong-ngomong, di sini kondisinya lumayan dingin AC-nya, jadi gue masih pakai selimut nih walaupun matahari udah terbit. Dan jujur aja di sini perut gue agak-agak mules. Panggilan alam sudah mulai datang dan kebelet kencing juga sebenarnya. Pas gue mau ke toilet ternyata lagi ada penumpang di toilet, dan itu kayaknya Mbak pramugarinya lagi jagain pintunya. Soalnya ya itu kayak kemarin gue bilang, itu pintunya agak susah ya ditutupnya. Jadi banyak ngejagain sambil ngasih tahu ke penumpang lain kalau ada penumpang di dalam toilet. Dan ini kita udah exit ke Cikarang teman-teman untuk melakukan penurunan penumpang di agen M-Trans di Cikarang sini. Oke, ternyata di belakang sana ada yang buang air besar teman-teman. Aduh, padahal ini lagi pengen kencing. Ini sekarang kita lagi ada di Delta Mas ya, di Cikarang, untuk nurunin penumpang satu. Ini tadi yang di toilet pantesan lama banget. Tungguin gue sampai duduk di tangga nyabes, gak keluar-keluar. Gue udah curiga aja orangnya buang air besar. Aduh, kasihan sih krunya, untuk bersihinnya tuh susah tuh. Aduh. Nebeng ke toilet dulu guys, nggak tahan mau kencing. Lanjutin perjalanan lagi guys. Wah, sih mbak. Oke, setelah melanjutkan perjalanan, ini jam 7.08, kita berhenti di Bekasi Timur untuk menurunkan penumpang. Di sini lumayan banyak nih penumpang yang turun ternyata. Dan ini diturunkannya itu di deket exit tol, supaya busnya nanti langsung bisa putar balik dan masuk tol lagi di depan. Kepengen makan ini sebenarnya, cuma baru inget ini hari pertama puasa, jadi nggak enak sama penumpang yang lain. Soal penumpang yang lain kayaknya puasa, jadi kita simpan untuk nanti kita makan di kosan gua aja, buat jadi sarapan nanti. Karena penumpang dek atas udah sepi, ini main-main dulu lah ya kita ke dek atas buat ngerasain suasananya kayak gimana. Wah, ternyata enak banget ya di dek atas. Bisa dengan leluasa melihat jalan dan bisa tahu gitu kita udah nyampe mana gitu. Kalau di bawah tadi tuh selain ketutupan stiker juga kurang enak sebenarnya, duduknya tuh di bagian kiri. Gua gak terlalu suka sih karena gak kelihatan jalan dan gak kelihatan arus lalu lintas sebaliknya gitu. Dan kalau kita duduk kanan kan kita bisa melihat arus lalu lintas dengan lebih leluasa. Nah, di dek atas ini ada satu bangku yang recommended lagi nih teman-teman, yaitu di nomor 5A dan 5B. Karena posisinya tuh lebih tinggi, jadi kita bisa dengan leluasa melihat ke arah depan. Terus juga ada itu tuh, di belakangnya kita bisa naruh tas, ada space yang lumayan besar. Ini mantap sih bangku ini.
Jam 7:22 kita tiba di Pulau Gebang teman-teman. Kesimpulannya ya untuk bis ini, yang pertama mungkin dari waktu durasi tempuhnya. Durasi tempuhnya sih sebenarnya standar ya. Ini kita kemarin berangkat dari Terminal Bungurasi itu jam 24.04 dan tiba di sini jam 7.22, artinya 10,5 jam. Itu untuk ukuran bus Surabaya Jakarta sih lumayan cepet. Tapi kalau kalian mau ngandalin ini untuk PJKA, kalian paginya nyampe mau langsung kerja, kayaknya sih agak mepet waktunya. Soalnya patokan gua sih kalau kalian mau nyaman untuk kerja itu maksimal nyampe di Pulau Gebang itu jam 7 itu udah maksimal banget teman-teman. Untuk kenyamanan jujur bangkunya nggak bisa gue bilang ternyaman, soalnya model kursi otomannya tuh bikin kaki gue tuh terlalu lurus dan bikin pas rebahan itu tulang ekornya cepet capek. Nah kalau untuk pelayanan itu udah nggak ada yang ngalahin sih, ini juara, ini nomor 1 sih kalau M-Trans, the best. Mbak, terima kasih ya Mbak. Masih Mam. Noel. Sudah turun. Jadi ini untuk titik turunnya itu di halte Transjakarta Kodamar. Kodamar tuh ada di seberang sana teman-teman. Gue masih nggak tahu nih lanjut naik Transjakarta atau order Grab dari sini. Kita lihat aja nanti. Kita nunggu bisnya berangkat dulu ya. Karena gabut jadinya gue ngelanjutin perjalanan ke kosan naik komuter lain. Dan ini kereta yang lewat adalah kereta api Kertajaya yang baru aja menurunkan penumpang di stasiun Pasar Senen. Nah buat kalian yang budgetnya 200-300 ribu dan kalian pengen ke Surabaya atau dari Surabaya mau ke Jakarta, daripada nyari bis mendingan naik kereta api Kertajaya ini. Soalnya dengan budget yang sama kalian nanti dapatnya tuh bus sapu jagat yang nyampe nya nggak jelas jam berapa teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini untuk dapat update-update video terbaru. Gua Timo dan sampai jumpa di trip berikutnya.